Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Unsur. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Dr. Rando Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pemikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa pengetahuan, subjek mengetahui objek dalam dirinya sendiri secara aktif. Pengetahuan dapat diartikan sebagai kehadiran objek dalam subjek. Dalam arti yang lebih sempit, pengetahuan berarti kebenaran yang pasti. Subjek sadar akan hubungan objek dengan keberadaannya. John Dewey menganggap pengetahuan harus benar, jika tidak akan menjadi kontradiksi. Jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni common sense atau God sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima secara umum oleh masyarakat. Contohnya, air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan musim kemarau akan mengeringkan sawah tak ada hujan. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains, yang dimana ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Ilmu pada dasarnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu objek berpikir secara objektif, objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat subjektif. Karena dimulai dengan fakta, ilmu merupakan lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang dipelajarinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan logika dan dapat diamati pencendera manusia. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, maka filsafat membahas yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk agamanya. Pengetahuan yang mengandung beberapa hal yang pokok yang ini, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubung sesama manusia yang disebut sebagai hubungan horizontal. Pengetahuan agama yang lebih penting di samping informasi tentang Tuhan, juga informasi tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. Menurut para pengamat, agama masih bertahan sampai sekarang karena adanya doktrin tentang hidup setelah mati. Perbedaan pengetahuan dan ilmu.
Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Namun, jika kedua kata itu terdiri atau berdiri sendiri, akan tampak perbedaannya di antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamaartikan dengan pengetahuan. Dari asal katanya, dapat kita ketahui bahwa pengetahuan diambil dari bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu dari bahasa Arab yaitu ilm. Seiring dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, pengetahuan merupakan hasil tahu manusia tentang sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik, pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut pengetahuan biasa, pengetahuan kedua disebut dengan pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah yaitu memiliki objek tertentu, formal maupun material, dan harus bersifat sistematis atau berurutan. Di samping itu, pengetahuan ilmiah harus memiliki metode tertentu yang bersifat umum, meliputi metode deduksi, induksi, dan analisis. Dalam Ensiklopedia Americana dijelaskan bahwa ilmu sains adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. De Liang-ji mengutip Paul Friedman dari buku The Principles of Scientific Research memberi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia. Dengan melakukannya, umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyelesaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Rumusan lain datang dari Carl Schreger yang mengatakan ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Dalam arti umum, ilmu sering dijadikan pembeda, umpamanya untuk membedakan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Sementara itu, menurut Jojon Surya Sumantri, dalam bukunya Ilmu lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert R. Searles memperlihatkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematik dan cara memperolehnya. Perbedaan tersebut menyangkut pengetahuan ilmiah atau pengetahuan biasa, sedangkan pengetahuan ilmiah dengan ilmu tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Dalam perkembangannya lebih lanjut di Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat berikut. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ia telah mengetahui. A5, kata jadian ilmu berarti pengetahuan, dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari ilmu diidentikan dengan pengetahuan. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam bahasa Indonesia pengetahuan dengan ilmu bersinonim artinya, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.